Oke, jadi di video kali ini aku pengen bahas bagaimana caranya untuk menggunakan atau memanfaatkan OpenAI, yaitu ChatGPT teman-teman, sebagai seorang pelajar. Nah, jadi jika kalian masih pelajar, kalian mungkin bisa lihat video ini sampai habis karena tips-tips berikut ini mungkin bisa membantu kalian dalam memudahkan pembelajaran kalian di sekolah teman-teman dengan bantuan ChatGPT ini. Nah, kalau bisa tonton sampai habis dan jangan di skip biar nggak ketinggalan info-info penting yang bakal aku jelasin teman-teman. Tapi sebelum itu pastikan dulu untuk like videonya dan juga klik tombol subscribe yang ada di bawah untuk membantu perkembangan channel ini teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, jadi di sini aku udah di website ChatGPT-nya itu tadi teman-teman, yaitu websitenya chat.openai.com teman-teman. Kalau misalkan kalian masih belum paham bagaimana cara daftarnya, kalian bisa cek dulu di video sebelumnya karena aku ada bahas bagaimana cara untuk membuat akun ChatGPT ini, teman-teman. Nah, jika sudah seperti inilah tampilannya, di mana di sini kita bisa langsung menanyakan berbagai hal, teman-teman, dan nanti akan dijawab oleh ChatGPT-nya ini dalam bentuk teks ya, teman-teman. Nah, jadi dengan AI ini, dengan teknologi ini kita bisa memanfaatkannya sebagai seorang pelajar. Yang pertama itu adalah sebagai pengganti search engine Google, teman-teman. Karena seperti yang kita tahu kan di Google itu biasanya kita sering untuk melakukan searching berbagai hal, tapi jawaban yang diberikan itu adalah berupa website yang mana kita harus memilihnya dan mencarikan jawabannya sendiri, teman-teman. Berbeda dengan Google, ChatGPT ini bisa memberikan jawaban langsung ke poin pertanyaan kita. Sebagai contoh di sini kita ingin menanyakan apa itu fotosintesis. Nah, nanti secara otomatis ChatGPT ini akan memberikan jawaban yang spesifik teman-teman, dengan kalimat yang mudah dipahami juga dan dimengerti begitu, bukan kalimat yang aneh gitu teman-teman. Jadi kita di sini langsung aja enter dan kita tunggu ChatGPT-nya itu memberikan jawaban. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ChatGPT-nya sudah mulai memberikan jawaban dengan kalimat yang menurut aku itu sangat bagus. Layaknya kalimat yang memang betul-betul tersusun oleh pemikiran manusia begitu teman-teman. Nah, di sini jadi dijelaskan fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan alga dan beberapa jenis bakteri menggunakan energi dan sinar matahari untuk mengubah karbon dioksida dan lain sebagainya, teman-teman. Biasanya ChatGPT-nya ini akan memberikan jawaban yang cukup singkat juga, teman-teman, dan juga padat sehingga nggak terlalu capek lah gitu untuk kita memahaminya. Nah, jadi aku rasa dengan ChatGPT ini kalian bisa menggunakan atau mencari berbagai hal yang membantu kalian dalam proses pembelajaran, teman-teman. Seperti itu. Kalian juga bisa lanjutkan pertanyaan ini, teman-teman. Misalkan ya, di sini jelaskan jelaskan pertanyaan di atas dalam bentuk poin, misalkan seperti ini, teman-teman. Sebutkan 5 poin. Nah, jadi misalkan kita masih terkait dengan pertanyaan di atas, teman-teman, kalian tinggal tuliskan aja kalimat berikutnya dan nanti OpenAI-nya itu akan otomatis mendeteksi pertanyaan kita sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini dia akan langsung membuatkan sesuai dengan permintaan kita. Di sini kita akan meminta untuk penjelasan dalam bentuk poin. Nah, dan kita meminta 5 poin untuk penjelasan itu. Nah, di sini OpenAI-nya itu akan langsung memberikan jawaban dalam bentuk poin, teman-teman. Sehingga ini sangat mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kalian tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai, dimana nanti akan langsung berhenti ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, dengan begitu kalian bisa baca-baca dan apabila ada kata-kata yang memang perlu dirubah, nanti kalian bisa rubah aja sendiri. Misalkan kalian mencari pertanyaan itu untuk keperluan tugas begitu, teman-teman. Tapi aku rasa ini untuk kalimatnya itu sudah sangat bagus dan sangat baik, teman-teman. Kalian mungkin bisa menambahkan sedikit-sedikit saja untuk membuat kalimatnya menjadi lebih baik lagi begitu, teman-teman. Nah, dan tips berikutnya yang bisa kita gunakan dari ChatGPT ini sebagai seorang pelajar adalah membantu kita untuk menarik kesimpulan, teman-teman. Jadi misalkan di sini kalian memiliki tugas di mana kalian diharuskan untuk merangkum suatu artikel, misalkan, teman-teman. Di sini misalnya artikelnya kita dapatkan dari internet atau yang lainnya. Di sini kalian tinggal copy aja, misalnya, teman-teman. Terus kalian pastekan ke kolom ChatGPT ini. Lalu kalian scroll ke bagian atas, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa tekan tombol Shift plus Enter.
jika kalian menggunakan ChatGPT ini di komputer ataupun di laptop, sehingga ada space di atas untuk memberikan tulisan lagi teman-teman. Nah jadi misalkan tulisannya itu seperti ini, buatkan rangkuman tentang artikel di bawah ke dalam bahasa yang mudah dipahami, yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Nah, jadi dengan kalimat seperti ini teman-teman, kita bisa membuat rangkuman atau ringkasan dari artikel yang kita pastekan tadi teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi kita enter saja. Dengan begitu secara otomatis ChatGPT-nya itu akan langsung bekerja teman-teman, membuatkan rangkuman dari artikel yang sudah kita pastekan tadi. Nah, oleh karena itu kalian bisa memanfaatkan ChatGPT ini untuk membantu pembelajaran kalian. Misalkan kalian memang mendapati tugas di mana kalian harus merangkum atau hal lainnya, kalian bisa gunakan metode ini, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ChatGPT-nya langsung memberikan jawaban dengan kalimat-kalimat yang tersusun yang cukup baik, teman-teman. Nah, di sini jawaban yang diberikan cukup sangat singkat dan juga padat, teman-teman, dari banyaknya paragraf yang ada pada artikel itu tadi, teman-teman. Nah, oleh karena itu kalian bisa manfaatkan ChatGPT dalam hal demikian, teman-teman. Tips yang ketiga adalah kalian bisa gunakan ChatGPT ini, teman-teman, untuk membantu translate bahasa. Jadi kalian bisa gunakan sebagai alat translator ya, teman-teman, selain Google Translate. Nah, misalkan di sini kalian ingin mentranslate bahasa yang ini, teman-teman, menjadi bahasa Inggris sebagai contoh ya. Kita pastekan, lalu kalian lakukan hal yang sama, yaitu shift dan enter. Kalian juga bisa lakukan di HP itu dengan cara menekan pada keyboardnya itu ada tanda panah ke bawah begitu, teman-teman. Intinya untuk memberikan space agar kita bisa menulis di atas artikel di bawahnya, teman-teman. Seperti itu. Di sini kita tuliskan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti, teman-teman, yaitu ubah kalimat di bawah ke dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, dengan begitu kita tunggu saja dan secara otomatis ChatGPT ini akan langsung translate, teman-teman, kalimat di bawah itu menjadi bahasa yang kita pilih tadi, yaitu bahasa Inggris. Dan tidak hanya bahasa Inggris, teman-teman, kalian juga bisa translate menjadi bahasa sebaliknya, bahasa Indonesia ataupun ke bahasa asing lainnya, teman-teman. Sebagai contoh di sini kita langsung saja coba lagi untuk translate kalimat yang tadi. Ubah kalimat di bawah ke dalam bahasa, misalkan di sini bahasa Rusia, teman-teman, yang baik dan benar. Kita enter aja, secara otomatis nanti akan langsung keluar kalimat dalam bahasa Rusia, teman-teman. Jadi ini sangat keren untuk OpenAI ini ya, untuk teknologinya, teman-teman. Di sini kita tinggal tunggu aja sampai proses ChatGPT-nya itu memberikan jawaban, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, yang keluar itu adalah bahasa Rusia, teman-teman. Jadi kalau kalian paham dengan bahasa Rusia, mungkin kalian bisa koreksi aja apakah translate dari kalimat itu cukup baik dan mudah dipahami, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk tips penggunaan ChatGPT ini sebagai seorang pelajar. Lalu tips berikutnya, yaitu tips yang keempat, adalah kalian bisa gunakan ChatGPT ini untuk memberikan penjelasan atas suatu pertanyaan, teman-teman. Misalkan di sini jelaskan kenapa tidur yang kurang bisa membuat serangan jantung. Misalkan seperti ini, teman-teman. Nah, nanti ChatGPT ini akan langsung memberikan penjelasan, teman-teman, dengan sumber yang cukup bagus menurut aku ya, teman-teman, karena jawabannya itu cukup ilmiah juga, sehingga bisa dipertanggungjawabkan begitu, teman-teman. Nah, di sini dia memberikan bahasa yang cukup sering digunakan di dunia kedokteran, teman-teman, seperti kardiovaskular dan lain sebagainya. Nah, dan dibuatkannya dalam bentuk poin-poin juga, teman-teman, di sini agar kita itu mudah untuk memahaminya, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa menggunakan ChatGPT ini sebagai alat untuk membantu kalian memahami suatu pertanyaan terkait pembelajaran di sekolah kalian, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, seperti ini, teman-teman, diberikan penjelasan yang sangat spesifik dan kita bahkan bisa mengotak-atiknya lebih lanjut lagi, teman-teman. Misalkan kalian bisa
mempertanyakan kenapa demikian, mengapa hal itu terjadi, bagaimana sistemnya, begitu teman-teman. Nah, misalkan di sini ya, jelaskan sistem kenapa tidur kurang bisa menjadi penyebab serangan jantung, misalkan teman-teman ya. Nah, di sini dia akan menjelaskan juga teman-teman terkait pertanyaan kita itu dengan cukup baik, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya dengan hal ini kalian bisa menggunakan jawabannya itu untuk membantu kalian menjawab tugas begitu, atau untuk memahami sesuatu, teman-teman. Nah, jadi aku rasa teknologi AI ini sangat-sangat canggih dan sangat akan berdampak kepada kehidupan manusia nantinya, teman-teman. Nah, di sini dijelaskan tidur yang kurang dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular melalui beberapa mekanisme yang dapat memicu serangan jantung, yaitu salah satunya mekanisme tersebut adalah peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis, teman-teman. Aduh, dengan penjelasan yang sangat bagus ya, teman-teman di sini. Nah, jadi aku rasa ChatGPT ini memang harus kita pelajari lebih lanjut, teman-teman, agar memahami bagaimana cara memanfaatkannya, teman-teman. Nah, lanjut lagi untuk tips berikutnya yang bisa kita gunakan. Tips yang kelima yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dari ChatGPT ini sebagai seorang pelajar, yaitu membantu kita dalam membuatkan paragraf, teman-teman, tentang suatu topik begitu. Misalkan di sini kalian ada tugas untuk membuat resume atau membuat teman-teman? Membuat karangan begitu tentang suatu topik. Misalkan buatkan paragraf atau karangan tentang apa itu apa itu ekonomi, resesi ekonomi, misalkan teman-teman. Nah, jadi kita enter aja, tapi ini kita tunggu dulu untuk yang pertanyaan sebelumnya selesai. Jika kalian tidak ingin menunggu, kalian bisa stop generating, teman-teman, sehingga nanti AI-nya akan langsung berhenti. Nah, lalu kita bisa enter untuk jawaban berikutnya. Nah, di sini langsung dibuatkan paragraf, teman-teman, atau kalimat yang bisa menjadi bahan kita untuk membuat atau memulai menulis suatu resume, teman-teman. Yang mana hal itu akan sangat membantu kita dalam pembelajaran sekolah kita, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, dia membuatkan kalimat paragraf pertama dengan cukup baik, teman-teman. Lalu dilanjutkan dengan paragraf kedua. Jadi kalian bisa memanfaatkan teknologi ini, teman-teman, untuk hal-hal demikian. Dan sebenarnya masih banyak hal lagi yang bisa kalian explore dengan ChatGPT ini. Oleh karena itu, jika kalian merasa bermanfaat, kalian bisa langsung klik aja tombol subscribe yang ada di bawah agar mendapatkan video-video terbaru, teman-teman, yang mungkin membahas mengenai ChatGPT ini nantinya, teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk like videonya serta komen juga di bawah apabila ada pertanyaan atau hal-hal lainnya, teman-teman, yang kalian bingungkan. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini, yaitu tips-tips yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dengan ChatGPT ini sebagai seorang pelajar. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.